Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Sri Haryasti. Saya adalah guru bahasa Indonesia di MTS Hidayatullah, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor induk mahasiswa 8253700038. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Hidayatullah sebagai uji kinerja di kelas 9 dengan tema cinta keluarga, materi memahami isi teks deskripsi. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa, sehat dalam sehat luar. Allahu Akbar. Hari ini sebelum belajar mau absen dulu ya. Afifah Nurfadilah Nazara, Amelia Putri, Asifah Salsabila Ludis, Karisa Altakesaria, Hafizah Talita Azhar, Halimatu Sa'diyah, Khadijah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengundang berkah Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna untuk masa depan kalian semuanya. Amin. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Untuk memancing semangat kebangsaan, kita sebaiknya menyanyikan lagu nasional. Diharapkan kepada anak-anak semua berdiri. Baik, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Sebelum kita mulai, apa kita berdiskusi? Baca. Deskripsi adalah ke kelas 3, kelas 9. Ya? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu melalui kegiatan membaca dan juga pertanyaan deskripsi nanti dapat menemukan pokok gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks deskripsi. Jadi untuk melatih fokus, ya, untuk melatih fokus pada pembelajaran ini akan memberikan ice breaking, ya, ice breaking supaya otak kita itu break 1, break 2, break 3, break 4, break 5, break 6, break 7. Break 8, break 9, semangat ya. Kita melanjutkan materi kita mengenai teks deskripsi. Kita dengarkan penjelasannya ya. Kita fokus melihat Hai semuanya, kembali lagi di channel Lokal Edukasi. Pada kesempatan ini, kita mau membahas rangkuman dari bahasa Indonesia kelas 9 yaitu tentang demi keluarga. Materi dalamnya tentang teks deskripsi ya. Nah, materi ini sudah berbelum merdeka. Mari kita mulai dengan pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi memaparkan objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail, sehingga seolah-olah membaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Tujuan dari teks deskripsi adalah memelincipkan dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca ikut terlibat dalam peristiwa dan perasaan yang dialami penulis. Sudut pandang yang digunakan dalam teks deskripsi adalah sudut pandang orang pertama. Kemudian struktur teks deskripsi. Struktur dari teks deskripsi itu ada 3: identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lainnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Kalau deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan anggapan subjektif penulis. Kalau simpulan berisi kesimpulan tentang objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf iteratif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal. Kalau paragraf induktif itu paragraf yang memiliki ide pokok di akhir. Kalau paragraf campuran itu paragraf yang memiliki ide pokok di awal dan di akhir. Sedangkan paragraf iteratif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di tengah. Selanjutnya materi konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, juga paragraf dengan paragraf. Nah, gimana sih contoh konjungsi itu? Nah, biar lebih paham, perhatikan yang di garis bawah dan dicetak dari awal akhir ya. Nah, itu adalah contoh dari konjungsi. Selanjutnya, kosakata serapan bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam teks deskripsi, kita mungkin akan menemukan kosakata serapan dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Contohnya akan, angpau, butuh, pangeling, nyeri, dan sebagainya. Selanjutnya,
dalam membuat paragraf memiliki kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam membacakan, sehingga tercipta pengertian yang apik atau padan. Itu menurut Melana BKK tahun 1997 dan 343. Dalam koherensi mengacu pada bagaimana tekstual seperti konfigurasi konsep dan hubungan yang berdasari sebuah teks saling berterima dan berkaitan. Ini menurut Baini tahun 2017. Jadi teks deskripsi di mana memiliki paragraf yang baik itu harus kohesi dan koherensi. Biar lebih jelas, kalian bisa lihat gambar di bawah ini ya. Itu ada paragraf yang baik harus kohesi dan koherensi. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat kita semua. Sekarang ini akan menjelaskan mengenai ide pokok dan ide pendukung ya. Nanti Umi kasih tugas kelompok, Umi bagi menjadi 4 kelompok. Kalian mencari ide pokok pada setiap paragraf deskripsi. Nanti dibagikan PT ya. Jadi dijelaskan dulu bahwa setiap paragraf pasti mengandung ide pokok atau gagasan pokok ya. Setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok itu hanya satu dalam setiap paragraf, sisanya dia adalah ide pendukung atau ide jelas ya. Jadi Umi bagi dulu kelompoknya ya. Nanti jangan lupa mencari ide pokok dari setiap paragraf yang ada dalam teks deskripsi yang Umi berikan ya. Kita mulai membagi kelompoknya dari Caca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi yang kelompok 1 itu yang nomor 1 ya kan, menunjukkan tadi nomor 1, kelompok 2 yang menunjukkan nomor 2. Jadi kelompok 3 juga, kelompok 3, kelompok 4 yang menunjukkan nomor 4. Ya, bagi kelompoknya dulu ya. Jadi kelompoknya ini akan membagikan lembar kerja gitu ya. Lembar kerja nanti kalian mendiskusikan ya, mendiskusikan di mana sih letak ide pokoknya ya, baru nanti dipresentasikan ya. Nanti apa dulu kelompoknya, pindah ke kelompok masing-masing. Kasih waktu sini ya. Sepakati siapa mempresentasikan ya. Bagi dah, jadi siapa?
Apa lagi? Apa lagi yang bersosial? Lanjut. Ya, maju. Pernah. Ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz Adalah ini perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saat ini tari kaping di kami hanyalah kesenian biasa atau sebagai sarana hiburan. Seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan bahwa kesenian ini bisa menjadi sarana sekolah banyak kami mulai berubah. Kesenian ini di acara hajatan, seperti pesta pernikahan, militan, bahkan dijadikan sebagai ajang perlombaan. Nah, jadi ide pokok yang terdapat pada paragraf ini terdapat di awal, yaitu saat ini tari kaping dikawin hanyalah kesenian biasa atau sebagai sarana hiburan. Nah, jadi ide pokok yang terdapat di awal paragraf ini bisa disebut dengan paragraf deduktif. Paragrafnya juga di awal ya, dengan paragraf deduktif. Berikutnya silakan duduk. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali bersama dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil kami. Tari kaping disalah didirikan oleh Ibu di barat dan Al-Marbon Minang Binti Ibu. Mereka biasanya mengembangkan tari tersebut dari kampung. Kesenian tersebut ini dilestarikan oleh generasi ketiga yang mewariskan tari kaping melalui dari kakek neneknya. Kesenian tersebut dilestarikan melalui sanggar Kinan Putra dan sanggar Ratnasari. Dan paragrafnya adalah tari kaping disalah didirikan oleh Ibu di barat dan Al-Marbon Minang Binti Ibu. Kesenian tersebut dilestarikan melalui sanggar Kinan Putra dan sanggar Ratnasari. Dan paragraf ini adalah paragraf campuran, yaitu ide pokok tersebut dikasihkan dari paragraf pertama dan akhir. Ya. Berikutnya. Berikutnya satu kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan hasil kelompok saya kelompok 3. Kami mengetahui di awal tahun 1990-an, kami mengetahui menjadi pertunjukan keliling para seniman sebagai hubungan dari kesehatan atau kesultanan. Pada awalnya kami mengetahui kalau dijadikan sebagai atraksi penonton barat. Misalnya ada orang yang anaknya sakit mengambil orang Betawi, ada yang sakit ditekan kata-kata khusus dan dengan berharap kepada yang langsung memberikan kesembuhan. Ini pokok alasan adalah pada awalnya kami mengetahui merupakan atraksi penonton
Mengklasifikasikan bagian-bagian dari objek yang dideskripsikan. 3. Memerinci ciri-ciri setiap bagian objek yang dideskripsikan. 4. Menggambarkan objek dengan melibatkan panca indera dari sudut pandang penulis atau pembicara. 5. Pembaca memiliki gambaran seolah-olah melihat peristiwa. Ini dari hasil cermat ini, evaluasi ini, kalian semua paham mengenai materi, memahami isi teks deskripsi, kasih tahu, membedakan ide pokok dan ide penjelasnya, kemudian paham, ada paragraf induktif, ada paragraf generatif, ada paragraf induktif, ada paragraf kondisional. Demikianlah untuk hari ini kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau kita membaca lafaz dalam